Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wasiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Islam dan problematika kontemporer mengenai HAM, hak asasi manusia dan gender. Jadi pada bagian pertama saya akan membahas tentang HAM dan gender dalam perspektif Islam. Nah, bagian pertama adalah HAM, yakni di mana Islam telah membawa konsep hak dan martabat manusia sejak turunnya Al-Quran, bahkan jauh sebelum deklarasi HAM modern. Jadi sebelum adanya deklarasi HAM modern, Al-Quran itu sudah membahas lebih dulu, di mana Al-Quran menegaskan kemuliaan manusia, yakni dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 dan Quran Surah Al-Isra ayat 70, dan juga tentang kesetaraan tanpa diskriminasi dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan gender dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu setara baik secara spiritual, moral, dan kemanusiaan. Sedangkan ketimpangan gender yang sering muncul itu dari adanya budaya patriarki, bukan dari ajaran Islam. Selanjutnya yakni tentang problematika kontemporer HAM dan gender. Dalam HAM, kasus utama adalah kekerasan aparat, konflik agraria, intoleransi, penyiksaan hukum, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Sedangkan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi yakni seperti perempuan, anak penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dan di era digital ini memunculkan pelanggaran baru yakni seperti doxing, cyberbullying, hate speech, kekerasan berbasis gender online. Sedangkan dari studi gender sendiri adalah yakni adanya ketimpangan yang terlihat dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan akses layanan publik. Dan kekerasan berbasis gender seperti KDRT, pelecehan, pernikahan anak, cyber harassment itu semakin meningkat. Nah, budaya patriarki inilah yang membatasi ruang publik perempuan serta menimbulkan adanya beban ganda. Nah, bagaimana solusi Islam kontemporer terhadap isu HAM dan gender? Nah, kita lihat dari pendekatan keagamaan, yakni dengan adanya reinterpretasi teks keagamaan dengan maqasid al-syari'iyah, yakni dengan perlindungan jiwa, martabat, akal, dan keturunan. Sedangkan dari pendekatan sosial dan kebijakan, maka yakni harus adanya dengan adanya penguatan pendidikan HAM dan gender di madrasah, pesantren, dan lembaga Islam. Nah, kesimpulan dan arah perubahannya adalah Islam ini menjadi landasan moral sekaligus solusi praktis bagi isu HAM dan gender yang tujuannya membangun masyarakat berkeadilan, bermartabat, dan rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.